Ohayo gozaimashita. Film ini hanya sebagai hiburan belaka dan bukan untuk ditiru. Sekali lagi, bukan untuk ditiru. Film ini mengambil setting cerita di abad ke-17, di mana pada waktu itu kehidupan begitu susah di Jepang. Ribuan samurai, banyak yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan mereka jatuh dalam kemiskinan. Akhir yang terhormat dari semua itu adalah dengan melakukan bunuh diri atau harakiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus film ini sampai habis. Namun sebelum ke TKP, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus eksis. Scene diawali ketika Hashiro Sugumo, seorang samurai mantan punggawa klan Fukushima di Hiroshima, muncul di gerbang mansion Kadabashi. Hashiro Sugumo berpikir daripada hidup dalam kemiskinan dan menjadi aib, ia ingin mati terhormat dengan harakiri dan minta izin menggunakan mansion Kadabashi. Lalu Saito memberikan informasi bahwa ada Ronin atau samurai penganggur yang beberapa bulan sebelumnya datang ke sini untuk melakukan harakiri. Lalu Saito menceritakan runtutan kejadiannya kepada Hashiro. Sebelum Motome melakukan harakiri, para punggawa di klan I mengadakan rapat untuk mengambil keputusan. Ada yang berpendapat memberikan bantuan Motome sekedarnya dan suruh dia pergi. Namun sebagian punggawa banyak yang tidak setuju karena takut yang lainnya akan meniru dan terjadi pemerasan. Setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya Motome diizinkan untuk melakukan harakiri. Tak lama berselang, Saito masuk dan menyuruhnya untuk mengganti jubahnya. Namun Motome protes karena tadi dijanjikan akan dipertemukan dengan Tuan Benosuke oleh Kawabe. ¿Entendido? No comprendo, no tenía que ver. Motome tetap memohon untuk melakukan penangguhan. Namun Saito tetap tidak memperbolehkan penangguhan. Tiba-tiba Motome lari. Namun di luar, para punggawa sudah menunggu dengan samurainya. Mustahil bagi Motome untuk bisa melarikan diri. Dalam keadaan terjepit, Saito memasang Motome untuk memasang jubah yang sudah disiapkan. Leluhur dari istana I pergi berdoa untuk minta maaf karena mencemarkan istana ini dengan darah Ronin yang tidak berguna. Ini dilakukan demi kehormatan klan I dan keluarga Tokugawa dan meminta untuk menjadi saksi atas keputusan ini. Sebelum Motome melakukan harakiri, Saito menjelaskan peraturannya. Ritual harakiri berubah dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir. Harakiri hanya tinggal nama saja. Pelaku menggunakan pisau yang dibuat dari kayu dan orang kedua segera memenggal kepalanya. Pedang adalah jiwa seorang samurai. Tidak ada pisau yang lebih tepat untuk tujuan ini daripada pisaumu sendiri. Setelah didesak terus oleh Saito, akhirnya Motome melakukannya. Samurai Motome agak sulit menembus perutnya karena samurainya terbuat dari bambu. Namun setelah dilakukannya berulang kali, akhirnya bisa juga menembus isi perutnya. ¿Por qué paráis? Tirad de... Akhirnya, Motome pun mati sebagai kesatria. Cerita yang aku sampaikan tentang nasib Motome Chijiwa itu benar-benar terjadi. Terima saranku, Tuan Hashiniro. Tuan Hashiniro pun menjawab, enggak perlu khawatir. Pedangku tidak terbuat dari bambu. Yakinlah, aku tidak akan menggigit lidahku. Aku akan menyobek perutku sendiri sampai terburai, kata Hashiniro. Karena tekad Hashiniro sudah tak tergoyahkan, punggawa pun mengabulkan keinginannya. Tuan Hashiniro minta waktu untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya di hadapan para punggawa. Hashiniro melanjutkan cerita punggawa sebelumnya. Kalau Motome mempunyai hubungan dengannya. Ayahnya, Jinnei, melakukan harakiri dan menitipkan surat supaya Hashiniro bisa menjaga Motome dan membantu mencari jalan hidupnya. Mendengar cerita itu, punggawa meminta Hashiniro untuk tetap hidup dan terus merawat Motome.
Lalu Hasiniro menjawab kalau ia ingin menyusul Jinne. Tak lama kemudian pengawal datang mengatakan kalau Tuan Omodaka tidak bisa datang. 3 orang yang ditunjuk untuk jadi orang kedua tidak bisa hadir. Lalu beberapa pengawal masuk ke ruangan khusus untuk berbicara antar mereka, karena mereka curiga ada niat lain dari Hasiniro untuk melakukan harakiri. Salah seorang pengawal memaksa juga harakiri tetap dilanjutkan, kalau perlu secara paksa. Setelah itu, pengawal kembali ke tempat asalnya dan meminta Hasiniro untuk melakukan tanpa penundaan lagi. Hasiniro menjawab, enggak mungkin ritual harakiri dilakukan tanpa ada orang kedua. Kalau tidak ada orang kedua, Hasiniro ingin membatalkan niatnya. Mendengar perkataan tersebut, para penggawa emosi dan bersiap menghajar Hasiniro. Namun Hasiniro meminta penggawa untuk bersabar agar tidak ada terjadi korban nantinya. Akhirnya, keinginan Hasiniro dituruti oleh para penggawa. No tengo oídos para ningún otro largo relato. Por favor. Para penggawa kembali duduk dan menurunkan samurainya. Hasiniro melanjutkan ceritanya kalau ia mempunyai seorang putri yang bernama Miho yang begitu perhatian kepadanya. Miho lah yang mengurus keseharian Hasiniro menggantikan peran ibunya. Namun banyak juga godaan tawaran pekerjaan datang ke Hasiniro untuk putrinya, namun selalu ditolaknya. Suatu hari, ia memanggil Motome untuk menikahkannya dengan Miho. Motome tanpa ragu menerima tawaran Hasiniro karena kerjanya hanyalah mengajar murid-murid Cina yang penghasilannya tidak seberapa. Tapi akhirnya, Motome menerima juga permintaan Hasiniro. Singkat cerita, pernikahan pun dilangsungkan antara Motome dan Miho. Lalu Hasiniro terus melanjutkan ceritanya yang didengar oleh para penggawa. Tak lama dari pernikahan tersebut, Miho melahirkan dan punya anak. Hasiniro begitu bahagia. Gracias de sufrir tanta miseria. Hacíamos lo que podíamos para salir adelante. Hari terus berlalu. Miho pun jatuh sakit. Dia batuk dan mengeluarkan darah. Semakin hari kondisinya semakin parah. Begitu juga anaknya, jatuh sakit akibat panas badan cukup tinggi. Melihat kondisi ini, Hasiniro menyuruh Motome untuk membeli obat secepatnya. Dengan kondisi sakit yang semakin parah, Miho terus berupaya untuk merawat anaknya. Sementara Motome hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Hasiniro berusaha membantu Miho untuk membantu penyembuhan cucunya. Akhirnya Motome pergi dan berjanji akan pulang malam harinya. Namun setelah ditunggu sampai malam, Motome belum juga pulang. Kondisi Miho dan putrinya semakin parah. Hasiniro lah yang mengobati cucunya dengan cara tradisional. Namun keadaannya tetap tidak berubah. Suatu malam, datang penggawa dari klan I, nama-nama yang diminta Hasiniro untuk menjadi orang kedua, ke rumah Hasiniro mengantar mayat Motome. Kondisi ini membuat sakit Miho semakin parah. Miho sekarang tidak punya harapan lagi. Usaha untuk menjemput dokter, malahan mayat suaminya yang datang. Dengan sisa tenaga yang ada, Miho terus berupaya merawat anaknya yang dalam kondisi kritis. Pada akhirnya, Miho menerima kenyataan pahit. Anaknya meninggal. Hasiniro pun mengeluarkan jumlah rambut 3 orang kedua yang ia minta, yang ia potong saat bertarung dengan mereka sebelum datang ke klan I. Melihat kondisi ini membuat para penggawa semakin marah. Akhirnya terjadilah perkelahian. Dan Hasiniro melakukan perlawanan. Meski tak sebanding jumlah yang dilawan, Hasiniro terus berupaya memberikan perlawanan. Satu persatu penggawa klan I mulai berguguran akibat sabetan perang samurai Hasiniro. Darah pun membasahi mansion Kodabashi. Namun karena lawan yang dihadapi cukup banyak, beberapa sabetan samurai melukai tubuhnya. Namun Hasiniro tidak mau menyerah dan terus memberi perlawanan.
Setiap selesai melakukan penyerangan, Hasiniro berusaha lari, namun terus dikejar oleh para punggawa klan I. Dengan sisa kekuatan yang ada, semangat Ksatria Hasiniro terus memberikan perlawanan. Dengan dibantu samurainya, Hasiniro berusaha berdiri, di mana para punggawa klan I sudah mengepungnya. Namun Hasiniro masih bisa lolos dari kepungan tersebut. Hasiniro berusaha lari menuju arah dewa, namun terus dikejar oleh para punggawa. Sebuah tusukan Hasiniro menembus salah satu punggawa. Korban pun bertambah di pihak klan I. Sambil merangkak, akhirnya Hasiniro bisa menggapai dewa dan mengangkatnya sekalian untuk berlindung dari serangan para punggawa. Akhirnya Hasiniro melepaskan dewa dan langsung melakukan harakiri. Hasiniro mati sebagai ksatria sejati. Melihat kejadian tersebut, dua punggawa melaporkan kejadian ini kepada penasehat kalau Hasiniro sudah mati. 4 orang dari klan I meninggal dan 8 orang terluka. Namun setelah 2 orang punggawa tadi keluar, datang lagi satu punggawa yang melaporkan kalau pada akhirnya semua punggawa meninggal karena sakit. Dan ada juga yang melakukan harakiri. Tapi punggawa ini justru kena marah oleh penasehat karena mengatakan Hasiniro mati karena dibunuh. Padahal Hasiniro mati harakiri. Akhirnya punggawa yang terhindar dari kematian alias selamat membersihkan sisa-sisa perkelahian yang berserakan di mansion Kodabashi. Alur cerita yang agak membingungkan, tapi bisa dinikmati endingnya. A lo largo de los siglos,